Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Ibu Siti Marfuah selaku dosen mata kuliah Sejarah Asia Timur. Sebelumnya kami ingin bahwasannya pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan media Zoom sebagai media untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat pada kali ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu untuk mengulas pada materi penjajahan Jepang hingga pembagian Korea. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa di-share screen. Oke. Di sini kelompok kami terdapat kurang lebihnya ada 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, William Ferrari selaku moderator. Yang kedua ada Nasma Haryani. Terus ada Muhammad Fauzan, ada M. Faidil Ramadan, ada Anas Nurhuda, dan terakhir Benyamin Berto Atta. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Oke, jadi yang pertama ini ada penjajahan Jepang atas Korea. Mungkin untuk materi ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjajahan Jepang atas Korea, yaitu di mana pada masa Korea dipimpin oleh Kaisar Gojong pada tahun 1870. Di sini terjadi perang Cina dan Jepang, di mana perang Jepang ini berhasil menaklukkan dinasti Qin Cina, yang dimana dengan demikian ini semakin dikit bantuan dari Cina untuk menghalangi Jepang masuk ke wilayah semenanjung Korea, yang saat itu dibawa Raja ke-26 dinasti Joseon. Perlawanan rakyat Korea terhadap Jepang ini dilakukan di beberapa wilayah melalui perjanjian anarkis Jepang antara Korea, itu pada tahun 1910. Yang dimana ini Jepang dengan leluasa membuat pemerintahan kolonial yang menguasai semenanjung Korea, yang dimana penduduk Jepang ini juga mengakhiri masa dinasti Joseon, yang dimana ini hasil bumi Korea ini dirampas, diangkut ke Jepang, lalu dieksplorasi sumber dayanya besar-besar ke Jepang. Terus Jepang juga ini membuat perjanjian kebijakan asimilasi yang melarang pendidikan bahasa Korea di sekolah-sekolah. Terus penjajahan ini membuat rakyat Korea marah dan membangkitkan jiwa patriotismenya, yang dimana ini terjadi sebuah demonstrasi damai besar-besaran pada tanggal 11 Maret 1919, di mana ini jutaan demonstran ini menuntut kemerdekaan bangsa Korea dari Jepang. Namun Jepang ini beraksi keras. Para demonstran dan pendukung ini dihabisin dengan cara yang kejam. Pada peristiwa ini sekitar 7.000 warga Korea tewas akibat terbunuh polisi dan tentara Jepang. Walaupun gagal, namun peristiwa ini tersebut hingga masa kini masih dikenang oleh warga Korea sebagai demonstran Manse atau pergerakan Samil 1 Maret, dan diresmikan sebagai hari libur nasional. Lanjut, peristiwa ini disebut membangkitkan perlawanan rakyat Korea. Korea di mana itu yang dipimpin oleh kaum nasionalis, yaitu mendirikan pemerintahan semenanjung Korea yang dipimpin oleh Syangman Rhee yang di Shanghai, Cina, di mana masa yang sama itu oleh kaum komunis Korea yang dipimpin oleh Kim Dae-sung, sejatinya adalah dua tokoh penting bagi perjuangan Korea.
Saat penjajahan Jepang berlangsung, mereka saling membantu karena mereka ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Korea merdeka. Namun kedua tokoh ini berseteru dan saling membunuh semasa penjajahan Jepang. Terus kehidupan rakyat Korea ini menjadi buruk. Hingga tahun 1945, masa akhir Perang Dunia, Jepang berhasil ditaklukkan oleh pasukan sekutu. Di mana di mana sebagian wilayah jajahan Jepang ini diserahkan ke sekutu, dan itulah hari pembebasan yang ditunggu-tunggu oleh warga Korea setelah 30 tahun dijajah dengan kejam oleh Jepang. Lanjut. Pada tahun pada November 1943, Franklin Roosevelt dan Winston Churchill dan Chiang Kai-shek bertemu di konferensi Kairo untuk membahas apa yang harus terjadi pada koloni Jepang, dan setuju bahwa Jepang harus kehilangan semua wilayah taklukannya karena di kekhawatirannya bahaya kebangkitan Jepang. Dalam pernyataan konferensi ini, Korea disebutkan untuk pertama kalinya, yaitu dengan 3 kekuatan yang menyatakan bahwa kesadaran akan perbudakan rakyat Korea tentu ditentukan bahwa pada saatnya Korea akan menjadi bebas dan merdeka. Itu di konferensi Kairo. Terus bahwa pada saat Korea akan menjadi bebas, di mana bagi nasionalis Korea yang menginginkan kemerdekaan langsung atau pada waktunya adalah alasan kecemasan. Roosevelt mungkin telah mengusulkan kepada Stalin bahwa 3 atau 4 tahun berlalu sebelum Korea merdeka sepenuhnya, Stalin keberatan dengan mengatakan bahwa periode waktu yang lebih singkatlah yang diinginkan. Pada kasus manapun, peminjakan kredit antara blok sekutu tidak akan dilanjutkan hingga kemenangan atas Jepang semakin dekat. Terus dengan berakhirnya perang yang tampak pada bulan Agustus 1445, masih belum ada mufakat yang mengenai nasib Korea di antara pemimpin sekutu. Banyak orang Korea di semenanjung Korea telah membuat rencana mereka sendiri untuk masa depan Korea. Dan beberapa dari rencana ini termasuk penduduk kembali Korea ke Korea oleh kekuatan asing. Terus menyusulnya pengeboman atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Uni Soviet menyerbu Makaronia sesuai kesepakatan Joseph Stalin dengan Harry Truman selama konferensi Potsdam. Namun para pemimpin Amerika ini khawatir bahwa seluruh semenanjung mungkin akan diduduki oleh Uni Soviet, dan kekuatan ini mungkin juga mengarah pada pendukung Soviet atas Jepang. Peristiwa berikutnya ini menunjukkan rasa takut ini akan menjadi tidak berdasar. Pasukan Uni Soviet tiba di Korea sebelum tibanya pasukan Amerika, tetapi mereka hanya menduduki bagian utara semenanjung, yaitu dengan menghentikan perjalanan mereka di 390 derajat lintang utara, sesuai dengan kesepakatan mereka dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Agustus 1945, dua peristiwa muda, yaitu Dean Rooks dan dua perwira muda, yaitu Dean Rooks dan Charles Bosnet, itu ditugaskan untuk menciptakan zona penduduk Amerika. Itu bekerja pada pemberitahuan yang sangat pendek dan sama sekali tidak punya persiapan yang cukup untuk tugas itu. Mereka menggunakan peta nasional geografik untuk menentukan 38 derajat lintang utara. Mereka memilihnya karena garis itu membagi Korea kira-kira di tengah-tengah, tetapi akan menjadi ibu kota di Seoul, dikendalikan oleh Amerika. Tidak ada ahli tentang Korea yang diminta
konsultasi, dan kedua orang tidak akan menyadari bahwa 40 tahun sebelumnya Jepang dan Rusia telah membahas pembagian Korea pada sepanjang garis lintang yang sama. Terus kemudian mengatakan bahwa dia tahu, dia hampir pasti akan memilih garis yang berbeda. Bagaimanapun keputusan itu dituliskan secara tergesa-gesa ke dalam orde umum nomor 1 untuk pengurusan Jepang pasca perang. Jenderal Nobuyuki Abe, Gubernur Jenderal Jepang di Korea yang terakhir, telah berhubungan dengan sejumlah orang Korea yang berpengaruh sejak awal 1945 untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan pada tanggal 15 Agustus 1455. Liu Wonghyu, politis sayap kiri yang moderat, setuju untuk mengambil alih. Dia bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah negara baru dan bekerja keras untuk membangun struktur pemerintahan. Pada tanggal 16 September 1945, wakil-wakil Kongres bersidang di Seoul. Penyusunan dasar negara Korea. Pemerintahan didominasi oleh sayap kiri yang sebagiannya disebabkan oleh banyak pejuang anti penjajah yang setuju dengan banyaknya pandangan komunisme mengenai imperialisme dan kolonialisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih atas penjelasannya mengenai penjajahan Jepang atas Korea yang dijelaskan oleh teman kita Berto Atta. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Oke. Di materi selanjutnya ini ada pembahasan mengenai pembagian Korea. Mungkin untuk pembagian Korea bisa langsung dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pembagian Korea, di mana pembagian Korea ini menjadi di Korea Utara. Pembagian Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan ini bermula sejak kemenangan Blok Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Itu mengakhiri 35 tahun penjajahan Jepang atas Korea, yang di dalamnya itu ada sebuah proposal yang ditolak oleh hampir sejumlah bangsa Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet itu setuju untuk sementara menduduki negara Korea sebagai wilayah perwakilan dengan zona pengawasan yang didemarkasi pada sepanjang 38 derajat lintang utara. Di mana tujuan perwalian ini adalah untuk mendirikan pemerintahan sementara Korea yang akan menjadi bebas dan merdeka pada waktunya. Meskipun pemilihan umum ini dijadwalkan, dua adidaya ini mendukung dari belakang para pemimpin yang berseberangan, dan dua negara ini secara efektif telah didirikan. Masing-masing pada negara ini mengakui kedaulatan atas seluruh semenanjung Korea. Perang Korea sendiri ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1953. Ini meninggalkan dua Korea yang dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea, yang secara teknis ini masih menyisakan perang melalui Perang Dingin hingga kini. Sementara itu, Korea Utara ini adalah negara komunis yang seringkali itu digambarkan sebagai Stalinis dan tertutup, di mana ekonominya ini pada awalnya ini menikmati pertumbuhan yang substansial, namun runtuh pada tahun 1990-an. Tidak seperti tetangga komunisnya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Sementara Korea Selatan ini tumbuh setelah beberapa dasawarsa di bawah penguasaan otoriter.
menjadi demokrasi liberal kapitalis, salah satu ekonomi terbesar di dunia sejak tahun 1990-an dengan pemerintahan Korea Selatan yang liberal progresif, juga mangkatnya pendiri Korea Utara yaitu Kim Il-sung, di mana dua pihak ini mengambil jalannya itu langkah-langkah simbolik menuju reunifikasi Korea. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang perang Korea. Jadi di Korea Utara, pembentukan Republik Indonesia Demokrasi Korea telah dimulaikan pada 9 September dengan Jun Baik, untuk slide selanjutnya ini akan saya serahkan kepada teman saya. Oh, ini pembagian Korea Jan ya? Oke. Kali ini, itulah tadi penjelasan dari teman kita, Ojan. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Halo? Oke, Jan. Oh, Anta langsung tampilkan aja, Jan. Lanjut di bawahnya nih, Man. Habis sudah slide-nya. Habis? Materi dibentuknya dua Korea Utara. Dua negara Korea. Dua negara Korea. Selanjutnya itu. Halo? Halo. Baik, selanjutnya mungkin bisa diambil alih oleh saya. Penyampaian selanjutnya ini mungkin akan saya berikan kepada Willion. Baik, mungkin sini saya saja yang akan ambil alih. Itu dibentuknya dua negara Korea, yaitu di mana dengan menguatnya ketidakpercayaan antara sekutu sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, itu di mana tidak ada persetujuan yang berhasil dicapai mengenai cara untuk mendamaikan pemerintahan sementara yang saling bersaing. Amerika Serikat membawa masalah ini ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pada musim gugur pada tahun 1947, yang dimana Uni Soviet ini menentang keterlibatan PBB, yang dimana PBB ini
meloloskan resolusi pada tanggal 14 November 1947, yaitu dengan menyatakan bahwa pemilihan umum yang bebas harus ditunda. Kemudian pasukan asing harus ditarik dan sebuah komisi PBB untuk Korea harus dibentuk. Uni Soviet yaitu walaupun anggota dengan kekuatan hak veto memboikot pemungutan suara yang tidak mempertimbangkan resolusi yang akan meningkat. Pada April 1949, sebuah konferensi organisasi-organisasi dari Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di Pyongyang. Konferensi ini tidak membuahkan hasil dan Soviet memboikot pemilihan umum yang diawasi oleh PBB di Korea Selatan. Namun tidak ada pemilihan yang diawasi PBB di utara. Pada tanggal 10 Mei, Korea Selatan mengadakan pemilihan Samyang-re yang telah mengusulkan pemilihan umum parsial di Korea Selatan demi wujudkan kekuasaannya sejak 1947. Terpilihlah sudah, meskipun partai-partai sayap kiri memboikot pemilihan umum itu, korupsi yang tersebar luas dilaporkan terjadi dalam pemilihan umum itu, dan Republik Korea memulai hidup tanpa legitimasi yang cukup pada 15 Agustus. Republik Korea secara resmi mengambil alih kekuasaan dari militer AS. Anji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Berto. Mungkin selanjutnya materi tentang peran Korea ini bisa disampaikan oleh Pak Idil. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perang Korea. Di Korea Utara, pembentukan Republik Rakyat Demokrasi Korea telah dinyatakan pada 9 September dengan Kim Sung sebagai Perdana Menteri. Pembagian Korea ini setelah lebih dari 1 milenium sebagai Korea yang bersatu dipandang tidak dapat diterima dengan sifat sementara oleh masing-masing rezim. Sejak 1948 hingga awal Perang Saudara pada 25 Juni 1950, angkatan bersenjata dari masing-masing pihak terlibat dalam serangkaian konflik berdarah di sepanjang perbatasan. Pada tahun 1950, konflik ini memanas secara dramatis ketika pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan, memicu perang Korea, dan secara efektif membuat pembagian yang permanen. Sebuah gencatan senjata ditandatangani guna mengakhiri permusuhan, dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat zona penyangka selebar 3 mil di antara kedua masing negara, di mana tak seorang pun boleh memasukinya. Daerah ini kemudian dikenal sebagai zona demilitarisasi rentang waktu Perang Korea, yaitu 1950 sampai 1953. Adanya peperangan ini seperti konflik antara saudara yang terkadang mereda dan memanas, sesuai dengan perjanjian Yalta, yaitu pada 1945 dinyatakan bahwa Uni Soviet akan mengumumkan kepada Jepang setelah perang di Eropa selesai. Pasukan Uni Soviet menyerang Jepang melalui semenanjung Korea. Selanjutnya, dalam perjanjian Potsdam pada 26 Juli 1945 disepakati bahwa Korea akan dimerdekakan, yaitu Agung 2012 131 pada 14 Agustus
1945. Jepang menyerah kepada sekutu dan pasukan Jepang yang berada di Lintang Utara menyerah kepada Uni Soviet, sedangkan di wilayah Lintang Selatan menyerah kepada Amerika Serikat. Dengan adanya dua pengaruh besar di satu wilayah, semenanjung Korea tentunya memberikan dampak ideologi pada yang berada antara dua wilayah selatan dan utara. Selain adanya persaingan ideologi yang menjadi sebab umum terjadi perang Korea, ada hal lain yang membuat semenanjung Korea terpecah menjadi dua, yaitu ada dua bagian. Seperti pembagian wilayah Korea menjadi dua, serta adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang pembentukan Korea Merdeka. Maka wilayah semenanjung Korea mempunyai dua kekuasaan besar di wilayah tersebut. Ini juga menjadikan adanya dua pemerintah yang berbeda antara wilayah Korea Selatan dan Utara. Wilayah Korea Selatan pada 15 Agustus 1948, Amerika Serikat membentuk Republik Korea Selatan. Beribu kota di Seoul dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya tidak tinggal diam. Pada tanggal 9 September 1948, Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Korea, yaitu Korea Utara, beribu kota Pyongyang dengan Kim Sung sebagai presiden pertamanya. Maka sejak itu semenanjung Korea terpecah menjadi dua. Adanya dua negara dalam satu semenanjung tentunya membuat kedua negara ini saling mengklaim bahwa pemerintah negaranya lah yang menjadi pusat pemerintahan. Untuk menghadapi itu, Korea Selatan memberlanjutkan wajib militer bagi pria dewasa dan yang berwarga negara Korea Selatan dengan adanya tubuh yang sehat. Sedangkan Korea Utara memfokuskan pada pembagian militer yang mereka miliki. Salah satunya pembagian perkembangan senjata nuklir. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Idil atas penyampaiannya. Mungkin penyampaian terakhir ini akan disampaikan oleh Saudara Anas. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang setelah Perang Korea. Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi. Dan dengan demikian mereka secara resmi masih berperang. Hanya gencatan senjata yang telah dinyatakan. Pemerintah Korea Selatan menjadi didominasi oleh militernya. Dan keadaan relatif damai ini diselilingi oleh pertempuran perbatasan dan beberapa upaya pembunuhan. Korea Utara gagal dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Korea Selatan, terutama pada tahun 1968, 1974, dan 1983. Terowongan sering ditemukan di bawah zona demilitarisasi dan perang hampir pecah karena terjadinya insiden pembunuhan kapak di Panmunjom pada tahun 1976. Pada 1973, beberapa kontak tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjom dengan sedikit kemajuan yang telah dibuat. Pada akhir 1990-an, ketika Korea Selatan beralih ke demokrasi, keberhasilan kebijakan non-politik dan kekuasaan di Korea Utara beralih kepada Kim Jong-un, putra Kim Il-jung. Kedua negara mulai terlibat secara terbuka untuk kali pertama. Kemudian Korea Selatan memperlakukan kebijakan cuaca cerah
baru-baru ini, di dalam upaya untuk memajukan upaya rekonsiliasi, kedua Korea telah menerima bendera unifikasi resmi yang mewakili Korea di acara olahraga internasional. Korea Selatan memberi Korea Utara bantuan dan usaha ekonomi kerjasama yang signifikan. Dan kedua pemerintah telah bekerjasama dalam mengupayakan pertemuan anggota keluarga yang terpisah. Dan pariwisata terbatas di situs Korea Utara, namun kedua negara masih tidak mengakui satu sama lain dan kebijakan cuaca cerah tetap kontroversi di Korea Selatan. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anas. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun khilafan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.